Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Mantan Pacar Jadi Ipar. Kalau teman-teman semua belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya yang ada di deskripsi video ini. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Setelah makan malam, Kevin berpamitan pulang dan Inaya dengan terpaksa mengantarnya sampai ke jalan raya. Seperti saat pertama kali laki-laki itu ke rumahnya. Awalnya Inaya tidak mau. Ia bahkan mengajak Kevin yang katanya orang kaya, namun tak membawa kendaraan apa-apa. Aku kan datang ke sini diantar sopir. Ibu juga melihatnya kan tadi. Jawab Kevin sembari menatap ke arah ibu Inaya yang mengangguk dan mengiyakan. Iya Naya, jadi jangan berbicara ketus seperti itu. Lebih baik kamu antarkan saja nak Kevin ke rumahnya. Kalau ke rumahnya kejauhan, Bu. Sebentar lagi Rendra akan menjemputku. Ya sudah, tunggu saja dia. Aku mau istirahat. Aku capek. Inaya melangkahkan kakinya berniat pergi dari sana. Namun, ibunya berhasil menghentikannya. Inaya, tolong jangan pergi dulu. Setidaknya temani nak Kevin. Menunggu temannya di sini. Ibu akan beres-beres meja makan dan dapur. Tapi Bu, aku kan capek. Sebentar saja. Mungkin sebentar lagi temannya akan datang. Iya kan nak Kevin? Iya Bu. Kevin mengangguk sembari tersenyum. Tentu saja, ia bersyukur akan hal itu. Ya sudah, kalau begitu ibu masuk dulu ya. Kalian menunggu saja di sini, sambil mengobrol ya. Iya Bu. Inaya melirik tak suka ke arah Kevin setelah ibunya pergi dari sana. Sedangkan kedua tangannya menyilang di depan dadanya. Berbeda dengan Kevin, yang justru tersenyum saat menatapnya. Seolah tak memiliki salah apa-apa, membuat Inaya kesal dengan sikapnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Kevin yang tentu saja tidak ingin Inaya jawab. Namun, yang wanita itu lakukan justru berjalan ke arah motornya dan bahkan naik di atasnya. Ayo naik, aku akan antarkan kamu ke taman. Aku juga mau berbicara sama kamu. Nanti Pak Rendra menjemput kamu di sana saja. Mendengar ucapan Inaya, yang Kevin lakukan hanya mengangguk, lalu menuruti keinginannya dengan duduk di belakangnya. Sekarang, jelaskan ke aku, kenapa kamu melakukan semua ini? Pertanyaan Inaya saat mereka sudah duduk di kursi taman, sedangkan motornya terparkir rapi di tepi jalan. Memangnya, apa yang sudah aku lakukan? Tanya Kevin tak mengerti, yang tentu saja membuat Inaya merasa jengah dengan sikapnya. Kamu datang menemui ibuku dan mengarang banyak cerita, sampai membuat ibuku berharap dengan hubungan kita. Bukannya kita sudah membahasnya ya? Lalu, apa yang kamu lakukan tadi? Aku cuma ingin menunjukkan keseriusanku. Memangnya salah? Keseriusan apa maksud kamu? Aku bukannya sudah bilang ya, aku belum bisa menerima siapapun, termasuk kamu. Tapi yang kamu lakukan tadi justru memperkeruh semuanya. Aku minta maaf. Jawab Kevin yang tentu saja tak membuat Inaya bisa mengerti dengan jalan pikirnya. Minta maaf gak akan membuat semuanya membaik. Kamu tahu itu kan? Sekarang jawab saja pertanyaanku tadi. Kenapa kamu melakukan semua ini? Jangan bilang kalau kamu cuma ingin menunjukkan keseriusan kamu. Karena sejak awal, aku sudah bilang kalau aku belum siap menerima siapapun. Apa kamu berniat mempermainkan aku lagi? Tanya Inaya serius, membuat Kevin merasa bingung dengan pertanyaannya. Aku gak pernah sedikit pun berniat untuk mempermainkan kamu. Lalu, kenapa kamu bisa berpikir aku akan melakukan hal serendah itu?
Karena apa yang kamu lakukan hanya membuat semuanya tambah kacau. Kamu sadar gak sih? Kacau gimana maksud kamu? Bukannya yang aku lakukan justru membuat ibu kamu merasa tenang ya? Itu juga kan yang kamu inginkan. Iya, memang benar. Tapi yang kamu lakukan itu juga membuat ibuku berharap dengan hubungan kita. Yang kenyataannya gak pernah ada apa-apa. Siapa yang mau itu? Cuma kamu saja kan? Sedangkan aku mencintai kamu dan berharap kita memiliki hubungan serius. Kalau kamu memang belum bisa menyukaiku ya gak apa-apa. Aku bisa menunggu kamu. Tapi beri aku kesempatan juga untuk memperjuangkan kamu. Memberi kamu kesempatan dengan cara membohongi ibuku. Begitu. Kalau itu bisa mengikatmu menjadi milikku, kenapa enggak? Toh, kamu kan yang memulainya sejak awal. Kevin menatap serius ke arah Inaya. Ia tampak tak percaya dengan apa yang Kevin katakan padanya. Kamu? Inaya tentu saja merasa geram. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang selain menyerah dengan sikap Kevin yang kekanak-kanakan menurutnya. Kenapa aku? Menyebalkan. Inaya mendirikan tubuhnya, lalu berjalan ke arah motornya. Ia berniat meninggalkan Kevin di sana sendirian. Ia tidak akan peduli laki-laki itu akan dijemput kapan. Kamu mau kemana? Kevin mendirikan tubuhnya, sembari terus menatap ke arah Inaya yang sudah menghidupkan motornya. Pulang? Kamu tega meninggalkan aku sendirian? Kenapa enggak? Inaya melirik kesal ke arah Kevin, lalu melajukan motornya begitu saja, meninggalkan laki-laki itu berdiri di tempatnya sendirian. Namun, bukannya marah, Kevin justru tersenyum melihat tingkah Inaya yang menurutnya lucu dan juga menggemaskan. Sejak tadi, Inaya sudah berusaha fokus dengan pekerjaannya. Namun, pikirannya sedang kacau sekarang, tepatnya sejak tadi malam, saat Kevin mengatakan hal yang paling konyol yang pernah ia dengar. Kalau aku bisa mengikatmu menjadi milikku, kenapa enggak? Jujur saja, setelah laki-laki itu mengatakannya, Inaya menjadi salah tingkah. Itulah kenapa ia memilih pulang dan meninggalkannya. Namun sesampainya di rumah, Inaya masih terus memikirkannya. Bahkan di tempat kerjanya pun ia masih belum melupakannya. Padahal Inaya selalu yakin akan hatinya yang masih ingin sendiri karena ia mau mewujudkan impiannya untuk membahagiakan ibunya terlebih dahulu. Ia juga tidak berharap mendapatkan cinta ataupun pasangan dalam waktu yang dekat. Namun, kehadiran Kevin di hidupnya justru membuat rencananya kacau dan membawanya pada titik dilema. Apa yang harus Inaya lakukan? Wanita itu sendiri juga tidak tahu. Namun, yang pasti ia sempat termenung lama, sampai tidak sadar Kevin sedang menatapnya dari dekat. Entah sejak kapan laki-laki itu berada di sana, dengan membawa bunga mawar merah di tangannya. Hai, sapa Kevin yang berhasil menyadarkan Inaya, yang tentu saja terkejut melihat kehadirannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Nggak ada. Aku cuma mau memberikan ini sebelum aku berangkat kerja. Kevin menunjukkan bunga di tangannya, lalu meletakkannya di atas meja Inaya. Untuk apa bunga ini? Ya untuk kamu. Akan lebih baik kalau kamu membawanya pergi, karena aku gak akan menerimanya. Inaya menjawab dengan tegas, namun suaranya ia lirikan agar tidak mengganggu yang lainnya. Kamu bisa membuangnya kalau kamu mau. Yang penting, aku sudah memberikannya ke kamu. Kevin tersenyum tulus ke arah Inaya yang terdiam. Ia tentu saja merasa tidak tega membuangnya terlebih lagi bunga itu dari Kevin, laki-laki yang tidak pernah menyakitinya. Ya sudah, aku terima. Tapi lain kali jangan melakukannya lagi. Kenapa? Kevin menaikkan salah satu alisnya, menatap heran ke arah Inaya yang menghela nafas panjangnya. Ya nggak apa-apa, aku cuma nggak mau merepotkan kamu saja. Oh, tapi aku nggak merasa direpotkan kok. Bagaimana mungkin? Kamu saja membelinya dan mengantarkannya ke sini,
Apa namanya kalau bukan merepotkanmu? Ya sudah kalau begitu, lain kali aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke kamu. Bagaimana? Itu sama saja, kamu akan merepotkan orang lain. Ya nggak apa-apa, kan aku juga bayar, nggak asal suruh. Kevin terus saja membalas ucapan Inayah, membuat wanita itu merasa kesal. Bisa dilihat dari tatapan tajamnya yang seolah ingin menjahit bibir laki-laki itu. Kalau kamu terus mengirimku bunga, aku nggak akan menemuimu lagi. Ancam Inayah yang tentu saja membuat Kevin merasa tidak terima. Kamu juga mengatakan hal yang sama kemarin, tapi kamu masih mau menemuiku kan? Tapi sekarang berbeda, aku benar-benar akan pergi saat kamu datang, bahkan saat kamu ke rumahku. Kenapa begitu? Ya nggak apa-apa. Ya sudah, aku nggak akan mengirimi kamu bunga. Tapi nanti sore, aku akan menjemput kamu di sini. Kevin tersenyum namun tidak dengan Inayah yang terkejut dengan ucapannya tersebut. Kenapa kamu mau menjemputku? Memangnya ada apa? Inayah tentu saja merasa was-was, bisa dilihat dari ekspresinya yang tampak tak tenang. Karena aku akan mengajak kamu ke rumahku. Aku ingin memperkenalkan kamu kepada orang tuaku. Jawaban Kevin tentu saja mengejutkan Inayah. Ekspresi gelisahnya berubah menjadi ekspresi tak terima. Aku nggak mau. Loh, kenapa? Ya, untuk apa aku diperkenalkan ke orang tua kamu? Memangnya siapa aku? Ya kan kamu calon istriku. Kevin menjawabnya dengan tenang dan bahkan tersenyum, seolah tidak ada yang salah dari ucapannya. Jangan kekanak-kanakan, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Aku pasti akan dimarahi kalau sampai belum menyelesaikan pekerjaanku. Inayah mendirikan tubuhnya dan menarik tangan Kevin untuk pergi dari kursinya. Kamu gak akan dimarahi. CEO kamu saja temanku, sedangkan pemilik kantor ini adalah papaku. Kevin menjawab dengan bangga, yang tentu saja mendapatkan tatapan tak percaya dari Inayah. Aku nggak tahu ya, kalau kamu ternyata sesombong ini. Ucapan Inayah membuat Kevin shock dan bertanya-tanya, kenapa wanita itu bisa berpikir sejauh itu? Padahal ia tak berniat seperti itu. Bukan begitu maksudku. Lalu apa? Sudahlah, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Aku masih harus bekerja sekarang. Inayah mendorong pelan tubuh Kevin untuk menjauh darinya. Yang mau tak mau harus laki-laki itu turuti kemauannya. Oke, aku akan pergi. Tapi nanti sore aku akan menjemput kamu di sini. Jadi, kamu jangan pulang dulu ya. Oke? Pinta Kevin yang langsung Inayah gelengi, karena wanita itu tidak akan mau pergi bersamanya. Meskipun Kevin sudah repot-repot menjemputnya. Iya, terserah kamulah. Inayah kembali ke tempat kursinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Kevin tampak pasrah dan berjalan pergi begitu saja, tanpa menyadari bagaimana Inayah tersenyum melihat bunga mawar pemberiannya. Sore harinya, Inayah melirik ke jam walker yang berada di mejanya, yang ternyata waktu hampir menunjukkan jam pulang. Inayah masih ingat dengan ucapan Kevin yang akan menjemputnya dan mengajaknya ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan orang tuanya. Inayah tentu saja tidak mau. Itulah kenapa ia cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya dan berpamitan pada Rendra dengan alasan ada masalah di rumah. Untungnya, CEO-nya itu mau menyetujuinya. Itulah kenapa Inayah buru-buru membereskan barang-barangnya dan pergi dari ruangannya. Saat di perjalanan, Inayah sempat melihat Sela yang kebingungan dengan kepulangannya yang tiba-tiba, dan bahkan sebelum tiba waktunya. Inayah tentu saja tidak bisa menjelaskannya. Ia terus berjalan cepat ke arah luar. Namun, karena Inayah takut akan bertemu dengan Kevin di lift, jadi ia memutuskan untuk menuruni tangga saja, yang untungnya tidak terlalu tinggi lantai tempatnya bekerja. Di sisi lainnya, Kevin keluar dari mobil setelah sempat berpamitan pada sopirnya untuk menunggu saja di halaman, karena sebentar lagi ia akan langsung pulang
setelah berhasil mengajak Inayah. Namun, sesampainya ia di ruangan wanita itu, Kevin justru tak mendapati pemiliknya ada di sana. Hanya ada bunga pemberiannya yang sudah beralih ke tempat vas. Kevin tentu saja merasa bingung. Itulah kenapa ia berjalan ke arah ruangan Rendra yang sedang membereskan barang-barangnya. "Kevin, kenapa kamu kesini?" tanya Rendra sembari berjalan ke arah temannya itu. "Inayah kemana? Kok dia nggak ada di tempat kerjanya?" "Oh, dia tadi minta pulang lebih awal karena ada masalah di rumahnya." "Kenapa?" "Masalah apa? Mana aku tahu. Kenapa sih?" "Tadi pagi aku kesini dan aku memberitahunya untuk menungguku karena aku akan menjemputnya di jam pulang. Tapi dia malah sudah pergi sekarang." "Memangnya kamu mau mengajaknya kemana?" "Ke rumahku. Aku akan memperkenalkan dia kepada orang tuaku." "Serius?" tanya Rendra terdengar terkejut. "Iya, kenapa?" "Ya wajar lah kalau dia minta pulang lebih awal. Dia mau menghindari kamu ternyata." "Masa sih?" "Iya, baru beberapa menit yang lalu kok dia pulangnya. Masa kalian gak berpapasan?" "Enggak." Kevin menggeleng pelan. "Berarti dia lewat tangga, cuman untuk menghindari kamu." "Apa aku bilang? Dia memang sengaja menghindari kamu." Mendengar ucapan Rendra, Kevin seketika menghembuskan nafas panjangnya. Saking tak percayanya, ia dengan kelakuan Inayah. "Astaga," keluh Kevin terdengar lelah. "Lah, kamu sendiri kenapa mau memperkenalkan Inayah ke orang tua kamu? Kalian resmi berpacaran saja belum?" Rendra mencibir tak habis pikir, yang tentu saja mendapatkan tatapan kesal dari temannya itu. "Aku memang gak berpacaran dengan Inayah, karena aku maunya menikahi dia. Sudahlah, lebih baik aku menyusul ke rumahnya saja, daripada terus-terusan di sini. Aku pergi dulu." Pamit Kevin yang diangguki oleh Rendra. Iya, pergi saja sana, dasar bucin," jawab Rendra yang Kevin abaikan, dan berjalan ke arah luar kantor. Ia berharap masih bisa menyusul Inayah di perjalanan. Di sisi lainnya, Inayah berjalan cepat ke arah pintu kantor. Setelah berhasil keluar dari sana, tentu saja ia merasa lega. Meskipun nafasnya sudah naik turun karena harus menuruni anak tangga. Namun, meskipun begitu, ia masih harus tetap waspada. Karena bisa saja Kevin masih berada di perjalanan atau bahkan di sekitarnya. Itulah kenapa Inayah buru-buru ke tempat parkiran motornya. Mobil ini... Inayah dibuat dejavu dengan mobil yang terparkir di halaman kantornya, karena mengingatkannya dengan mobil yang sudah membantunya. Yang punya mobil seperti ini pasti banyak kan ya? Ya meskipun jarang ada di kota ini sih, tapi nggak mungkin juga ini mobil yang dulu membantuku. Inayah tampak sangat penasaran, sampai pada akhirnya ia memastikannya dengan cara melihat plat nomornya. Cafe 11N. Inayah membulatkan matanya, karena dugaannya memang benar. Mobil yang berada di depannya inilah yang sudah menolongnya dari gangguan para laki-laki hidung belang. Bagaimana mungkin orang yang sudah membantuku bisa ada di sini? Apa dia juga bekerja di kantor ini ya? Inayah bergumam tak yakin. Namun, karena ia ingin berterima kasih, ia memutuskan untuk menghampirinya, yang mungkin sedang duduk di bagian pengemudi. "Permisi," sapa Inayah sembari mengetuk pintu mobil tersebut. Tak lama, seorang sopir membuka pintunya dan keluar dari sana. "Iya, ada apa ya?" "Loh, Nona ini kan yang dulu sempat jatuh di jalan kan?" tanya sang sopir yang tentu saja membuat Inayah merasa bingung dengan maksudnya. Maksudnya bagaimana ya Pak? Anda mengenal saya?" tanya Inayah sembari menunjuk ke arah dirinya. "Enggak kenal sih, tapi saya dulu pernah membantu Anda. Waktu itu kalau tidak salah, Anda jatuh dari motor sampai menangis. Sedangkan kondisi jalan cukup sepi, karena mungkin sudah malam. Anda pasti sudah lupa kan?"
Ujar sopir itu yang kali ini membuat Inayah ingat. Karena memang ia jarang sekali jatuh dari motor dan mungkin hampir tidak pernah. Satu-satunya kejadian ia terjatuh hanya saat ia baru pulang dari tempatnya Bima. Inayah seketika tersenyum dan mengangguk. Tangannya bahkan refleks terangkat, saking tak percayanya bisa bertemu dengan orang yang sudah membantunya. Jadi, Anda yang menolong saya waktu itu. Maafkan saya ya, karena saya lupa dengan wajah Anda. Saat itu saya sedang menangis, jadi kurang bisa fokus dengan sekitarnya. Iya, nggak apa-apa. Dan sebenarnya yang ingin membantu Anda itu tuan saya. Tapi karena saya diutus untuk melindunginya, jadi saya yang membantu Anda. Waktu itu karena kan kondisinya jalannya sangat sepi. Saya cuma waspada saja kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oh iya, saya mengerti. Lalu apa Anda juga pernah mengingat membantu saya yang kedua kalinya? Yang kedua kalinya? Yang kapan ya? Anda pernah membantu saya dengan mengklakson mobil saat saya diganggu banyak laki-laki. Apa Anda masih mengingatnya? Tanya Inayah yang kali ini membuat sopir itu merasa bingung. Saya bisa tahu itu Anda karena saya menghafal plat nomor mobil yang Anda kendarai. Jadi saya yakin Andalah yang membantu saya waktu itu. Inayah kembali berbicara sembari tersenyum ramah. Di mana ya tepatnya kejadian itu? Kok saya sedikit lupa? Di Jalan Jawa yang dekat kos-kosan Putri. Oh itu, iya, saya mengingatnya. Iya, Anda kan yang membantu saya waktu itu. Saya minta maaf ya sudah mengganggu waktu Anda, tapi saya kesini karena saya ingin berterima kasih dengan Anda. Saya sangat bersyukur Anda mau membantu saya waktu itu. Sekali lagi, terima kasih ya Pak. Oh, jadi Anda yang diganggu waktu itu? Iya Pak. Sepertinya Anda sudah salah paham, karena bukan saya yang membantu Anda saat itu. Tuan sayalah yang menyuruh saya untuk berhenti dan mengklakson mobil. Padahal, saya sudah menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Saya cuma tidak mau tuan saya mendapatkan masalah. Tapi sepertinya feelingnya dia benar. Saat itu, Anda yang memang butuh bantuan. Tuan Anda? Tanya Inayah terdengar tak yakin, yang diangguki oleh sopir tersebut. Iya, itu artinya tuan Anda yang sudah membantu saya untuk yang kedua kalinya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh, Inayah tentu saja merasa bingung. Kenapa laki-laki yang dimaksud sopir tersebut bisa membantunya sampai 2 kali? Kalau 1 kali pasti itu cuma kebetulan. Namun, kalau sampai lebih dari itu rasanya juga aneh. Apa saya boleh bertemu dengan tuan Anda? Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih. Boleh kan? Tanya Inayah ragu-ragu, namun juga berharap di waktu yang sama. Oh, tentu saja boleh. Tuan saya akan keluar sebentar lagi setelah menjemput calon istrinya. Oh iya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya akan menunggunya di sini. Inayah mengangguk mengerti, sembari tersenyum. Ia merasa tak sabar akan bertemu dengan orang yang sudah membantunya. Ia ingin sekali mengucapkan rasa terima kasihnya dan mendoakan kebahagiaannya. Oh iya Non. Inayah, apa yang kamu lakukan di sini? Kevin yang baru datang tentu saja dibuat bingung dengan keberadaan Inayah yang tiba-tiba ada di samping mobilnya dan bahkan berbicara dengan sopirnya. Bukan urusan kamu, pergilah, jangan menggangguku. Inayah sempat terkejut melihat Kevin yang ada di depannya. Namun, di saat seperti ini akan lebih baik kalau ia mengabaikannya, karena ia harus menemui penolongnya. Pikirnya tanpa menyadari ekspresi kebingungan sang sopir. Aku mau tanya sama kamu, kenapa kamu pulang lebih awal? Kamu sengaja ingin menghindariku ya? Kalau iya kenapa? Bukannya aku juga sudah bilang ya, aku gak mau kamu menggangguku. Apalagi sampai ikut sama kamu dan bertemu dengan orang tua kamu.
Ya, tapi setidaknya kamu jangan seperti inilah. Kamu tiba-tiba pulang, padahal aku sudah memberitahumu lebih awal kalau aku akan menjemput kamu. Tapi kamu selalu saja menghindariku. Mendengar ocehan Kevin membuat Inaya merasa lelah, padahal ia masih berada di sana karena ingin menemui seseorang. Namun, laki-laki itu terus berbicara, dan yang pasti akan mengacaukan segalanya. Aku minta maaf ya, tapi bisa kan kita membahasnya nanti saja? Aku sedang menunggu seseorang sekarang. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Inaya menatap sekelilingnya, namun ia tidak mendapati ada seorang yang berjalan ke arah mobil. Seseorang? Memangnya siapa yang sedang kamu tunggu sekarang? Bukan urusan kamu. Inaya menjawab dengan nada lelah. Namun, meskipun begitu, suaranya masih terdengar lembut dan sabar. Namun, tidak dengan Kevin yang berada di sampingnya. Apa seseorang itu laki-laki? Iya, Inaya menjawabnya tanpa mau menatap ke arah Kevin, yang bahkan sudah mengepalkan tangannya. Siapa? Mana aku tahu? Kalau kamu sendiri nggak tahu, lalu kenapa kamu menunggunya? Tanya Kevin yang kali ini membuat kesabaran Inaya kian menipis. Kamu bisa nggak sih diam sebentar aja? Aku memang sedang menunggu seseorang yang aku sendiri nggak tahu siapa dia. Memangnya itu sebuah masalah yang besar ya? Iyalah, untuk apa menunggu seseorang yang kamu sendiri nggak kenal? Jawab Kevin terdengar tak habis pikir. Begitupun dengan Inaya yang tampak ingin sekali mencekik leher Kevin, tanpa menyadari bagaimana sang sopir merasa kebingungan dengan obrolan mereka yang ambigu menurutnya. Percuma berbicara sama kamu. Keluh Inaya terdengar lelah, namun menatap sopir itu berniat menanyakan keberadaan tuanya. Apa kamu bilang? Kevin tentu saja ingin komplain, namun Inaya mengabaikannya dan bahkan memberitahu sopir itu untuk tidak meresponnya. Abaikan saja dia, Pak. Oh iya, apa tuan Anda masih lama? Karena saya tidak bisa menunggunya lebih lama. Saya masih harus pulang. Inaya bertanya serius ke arah sopir tersebut. Namun, ekspresi wajahnya tampak bingung. Meskipun begitu, ia menunjuk ke arah Kevin yang lebih bingung. Ini tuan saya, Nona. Pak Kevin. Laki-laki itu menunjuk ke arah majikannya tersebut, yang berhasil mengejutkan Inaya yang tampak tak percaya. Kamu menungguku? Tanya Kevin tak mengerti, berbeda dengan Inaya yang masih syok dengan informasi yang baru ia tahu. Jadi maksud Anda, Kevin ini tuan yang Anda maksud? Iya, Non. Mustahil. Kenapa mustahil? Memangnya ada apa? Kenapa kamu menungguku? Kevin tentu saja merasa penasaran, namun Inaya terlalu syok untuk berkata-kata, apalagi menjawab pertanyaannya. Pak, tolong jelaskan apa yang terjadi. Begini, Den, sang sopir ingin menceritakan semuanya, namun terhenti saat melihat ke arah Inaya yang berlari menjauh, meninggalkan Kevin yang tampak kebingungan dengan tingkahnya itu. Inaya, kamu mau kemana? Inaya! Kevin memanggilnya, namun wanita itu mengabaikannya dan terus berlari ke arah parkiran. Untuk kali ini Kevin tidak mengejarnya karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Inaya. Kita masuk saja, Pak. Jelaskan semuanya di mobil. Baik, Den. Setelah tahu yang membantunya dulu adalah Kevin, sekarang Inaya jadi tak henti-hentinya memikirkannya. Saking merasa bersalahnya ia karena selalu bersikap dingin pada laki-laki itu. Padahal Kevin juga membantunya berpura-pura menjadi calon suaminya. Namun Inaya justru menolaknya dan mengabaikan perasaannya tanpa ada alasan yang tepat untuknya. Saat ini Inaya sedang berada di tempat kerjanya. Ia berusaha fokus dengan komputernya. Namun bayangan Kevin begitu menyiksanya. Terlebih lagi kemarin, Inaya sampai berlari pergi saking malunya, karena ternyata yang membantunya dulu adalah Kevin. Inaya tentu saja tidak memungkiri bila sikapnya selama ini kurang baik padanya.
Itulah kenapa ia lebih memilih menghindarinya daripada harus menemuinya. Bagaimana aku harus menghadapinya sekarang? Gumam Inayah terdengar frustasi. Namun, kalau dipikirkan lagi, kabur ataupun melarikan diri bukanlah cara terbaik untuk saat ini. Karena mau bagaimanapun Kevin tidaklah salah apa-apa. Apa sebaiknya aku memberinya kesempatan saja ya? Toh, dia juga laki-laki baik yang ternyata bisa melindungiku dan menjagaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Inayah mulai mempertimbangkan perasaan Kevin, padahal sebelumnya ia sama sekali tidak memiliki pikiran untuk menerimanya, terlebih lagi menjadikannya seorang suami untuknya. Namun, sepertinya sekarang Inayah harus berusaha menerimanya, dan kalau perlu belajar mencintainya. Inayah menghembuskan nafas panjangnya saat jam sudah menunjukkan waktu pulang. Itulah kenapa ia mulai membereskan barang-barangnya, lalu pergi ke tempat Sela untuk mengajaknya pulang bersama. Sesampainya di sana, sesuai dengan dugaannya, temannya itu paling cepat kalau sudah urusan pulang, dan bisa dilihat dari meja kerjanya yang sudah rapi dan bersih. Setelah ini mau beli makanan gak? Tawar Inayah yang langsung diangguki oleh Sela. Ya iyalah, aku lapar. Aku sudah terlalu capek kalau harus masak di kos-kosan. Ya sudah, ayo. Inayah merangkul lengan temannya itu, lalu keduanya berjalan bersama. Namun, saat berada di halaman, Sela justru menghentikan langkahnya. Diikuti dengan Inayah yang kebingungan melihat tingkahnya. Loh, kenapa berhenti? Ada Kak Kevin tuh. Samperin sana, ujar Sela yang ditatap tenang oleh Inayah, dan bahkan tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Gak usah. Kenapa? Ya gak apa-apa. Belum tentu juga dia mau menemui aku kan. Lebih baik kita pulang saja. Tapi Kak Kevin berjalan ke sini, bisik Sela sembari menahan tangan Inayah untuk tidak kembali melangkah. Hai, sapa Kevin sembari tersenyum, yang justru membuat Sela merasa bahagia melihat kebersamaan mereka. Inayah, aku pulang ke kos dulu ya. Pamit Sela yang tentu saja mendapatkan tatapan tak terima oleh temannya. Terus aku bagaimana? Kita kan tadi boncengan. Masa sih kamu meninggalkan aku di sini? Ya nggak apa-apa, nanti Kak Kevin yang antar kamu pulang ya. Bye, have fun. Wah. Sela berlari saat mengatakan itu, dan tak lupa kecupannya, yang membuat Inayah merinding melihatnya. Namun, meskipun begitu, ia berusaha menghargai keputusannya. Ada apa? Tanya Inayah ke arah Kevin, yang entah kenapa sikapnya lebih lembut dari biasanya sekarang. Sopirku sudah memberitahuku semuanya, ujar Kevin yang tentu saja bisa Inayah mengerti maksudnya. Baguslah. Inayah mengangguk paham, namun Kevin justru terdiam kebingungan. Cuma bagus. Memangnya aku harus apa? Katanya kamu mau bilang terima kasih. Mendengar itu, diam-diam Inayah hanya tersenyum, meskipun sangat tipis. Iya, terima kasih, karena kamu sudah membantuku beberapa kali. Inayah berujar tulus yang kali ini Kevin senyumi. Cuma terima kasih? Kamu gak berniat memberiku sesuatu? Apa yang kamu inginkan? Tanya Inayah tampak serius, yang sempat membuat Kevin berpikir keras, sampai pada akhirnya ia tersenyum dan mengajukan permintaannya. Ikut aku ke rumahku, bagaimana? Kevin tersenyum jahil, ia yakin wanita itu akan menolak permintaannya mentah-mentah. Oke, jawab Inayah yang begitu tenang, justru mengejutkan Kevin yang mendengarnya. Apa? Apa tadi kamu bilang? Oke, kenapa? Kamu setuju? Tanya Kevin terdengar tak yakin, namun Inayah justru mengangguk. Iya, kenapa? Tapi bukannya kemarin kamu gak mau? Kamu bahkan sampai mau kabur kan? Iya memang, tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Kenapa? Apa ajakan kamu sudah gak berlaku lagi sekarang?
Kalau seperti itu, ya nggak apa-apa. Inaya melangkah kakinya untuk pergi ke arah jalan. Ia berniat mencari taksi, lalu pulang ke kosannya. Jangan pergi dulu, ajakan aku masih berlaku kok. Aku cuma terkejut aja, kamu mau diajak ke rumahku. Kan kamu yang memintanya. Kalau aku menerimanya, apa salah? Ya nggak salah sih, cuma aneh saja. Tapi ya sudahlah, jangan membahasnya. Sekarang kamu ikut aku pulang ya. Tapi Kevin sempat terdiam untuk melanjutkan ucapannya, sedangkan Inaya tampak menunggunya. Tapi apa? Tapi kalau kamu ikut aku pulang, itu artinya kamu harus mau jadi istriku. Kevin menatap serius ke arah Inaya. Ia seolah ingin melihat tanggapannya yang tampak tenang dan sulit dibaca ekspresinya. Oke. Kan aku sudah duga kamu pasti menolakku. Tapi tunggu. Kevin sampai mengerjapkan matanya beberapa kali. Merasa bingung saja dengan informasi yang baru diterima otaknya. Apa tadi kamu bilang? Oke. Tanya Kevin tak yakin, yang lagi-lagi diangguki oleh Inaya. Bukannya kamu jawab enggak ya? Pertanyaan Kevin justru membuat Inaya tertawa kecil. Merasa lucu saja dengan tingkahnya kali ini. Aku menjawab oke. Inaya dengan sabar mengatakan itu, yang masih saja membuat Kevin tak percaya. Apa itu artinya kamu menerima perasaanku? Lagi-lagi Kevin bertanya dengan nada tak yakin. Namun Inaya mengangguk lagi, yang tentu saja mengejutkan Kevin yang melihatnya. Serius? Iya, kenapa? Iya aneh aja, kok bisa kamu menerima aku? Padahal selama ini kamu selalu menolakku. Itu karena aku baru sadar kalau kamu bisa melindungiku dan menjagaku, bahkan tanpa aku tahu apalagi tanpa aku minta. Perasaan kamu juga tulus, karena saat kamu tahu aku masih menjalin hubungan dengan mantanku, kamu memilih untuk meredam perasaan kamu sendiri. Aku pikir cinta seperti itu yang aku butuhkan, yang rela mengorbankan perasaannya demi seseorang yang dia suka. Dengan begitu, kamu gak akan tega menyakitiku kan? Tanya Inaya di akhir kalimatnya. Sorot matanya menyiratkan harapan pada Kevin. Ia mengangguk. Tentu saja, aku gak akan tega menyakiti kamu. Kalau aku sampai melakukannya, kamu boleh memukulku dengan kayu sampai aku sadar. Jawaban Kevin justru membuat Inaya tersenyum, lalu mengangguk setuju. Bukannya sadar, kamu malah akan pingsan. Tapi aku serius, kamu boleh melakukan apapun kalau aku sampai tega menyakiti kamu. Oke, janji ya. Inaya menunjukkan jari kelingkingnya, yang langsung Kevin tautkan dengan miliknya. Iya, janji. Apa boleh aku memelukmu sekarang? Ya nanti saja kalau sudah menikah. Jawaban Inaya membuat Kevin tak percaya, namun juga sangat bahagia di waktu yang sama. Oke, sekarang kamu ikut ke rumahku ya. Aku akan memperkenalkan kamu dengan kedua orang tuaku. Iya. Inaya mengangguk setuju, lalu keduanya berjalan ke arah mobil dan masuk ke dalamnya. Sesampainya di rumah Kevin, Inaya sempat termenung melihat bangunan megah yang berada di depannya. Itu karena Inaya merasa tidak pantas berada di sana, terlebih lagi menjadi bagian dari keluarga laki-laki itu. Ayo masuk, pinta Kevin sembari tersenyum, namun tidak dengan Inaya yang menghela nafas panjangnya. Aku belum siap, bagaimana kalau besok aja? Kenapa belum siap? Sepertinya aku gak pantas. Inaya ingin melanjutkan ucapannya, namun Kevin buru-buru memotongnya. Jangan berbicara seperti itu, karena keluargaku akan selalu menerima kamu apapun keadaan kamu. Tapi aku bukan orang kaya seperti kamu. Rasanya mustahil orang tua kamu mau menerimaku. Mau taruhan? Tantang Kevin yang tentu saja mendapatkan tatapan kesal dari mata Inaya. Jangan bercanda di saat seperti ini.
kamu yang bercanda. Kita sekarang sudah sampai di rumahku. Kita tinggal masuk saja, tapi kamu malah merasa ragu sekarang. Keluh Kevin yang membuat Inaya merasa bersalah karena ia tak berniat seperti itu. Aku minta maaf. Ya sudah, ayo masuk. Kamu tenang aja. Kalau keluarga aku nggak menyukai kamu atau menentang hubungan kita, aku akan selalu ada di samping kamu untuk melindungi kamu. Mendengar ucapan Kevin, hati Inaya seketika merasa tenang dan tersenyum lega. Iya, aku akan ikut kamu masuk. Inaya mengangguk patuh yang disenyumi oleh Kevin. Lalu, keduanya berjalan masuk ke dalam rumah. Sesampainya di sana, Kevin terus berjalan masuk. Sedangkan Inaya justru tampak ragu-ragu dan berjalan pelan di belakangnya. Ma, Pa, Kevin memanggil kedua orang tuanya yang ia sendiri tidak yakin akan ada berada di ruang keluarga. Dan ternyata benar. Mama dan papanya tidak ada di sana. Sepertinya orang tuaku ada di ruang makan. Kita ke sana ya. Iya. Inaya menjawab kaku dan terus berjalan di belakang Kevin. Sesekali matanya memperhatikan sekitarnya, di mana barang-barang di sana tampak indah dan mahal tentunya, membuat Inaya merasa kian tak pantas berada di sana. Ma, Pa, Kevin kembali memanggil kedua orang tuanya. Tak lama, ada suara sahutan berasal dari ruang makan. Iya sayang, Mama dan Papa di sini. Jawaban mamanya membuat Kevin tersenyum dan buru-buru menarik lengan Inaya untuk segera menghampiri kedua orang tuanya itu. Kamu sudah pulang? Tanya mamanya ke arah Kevin, lalu tatapannya beralih ke arah wanita cantik yang berada di samping putranya. Iya, Ma. Dia siapa, Kevin? Tanya mamanya sembari mendirikan tubuhnya, lalu berjalan menghampiri Inaya yang tampak canggung. Dia Inayah, Ma, calon istriku. Oh iya? Halo Tante, saya Inaya. Inaya tersenyum ke arah mamanya Kevin, lalu menyalami tangannya. Oh, jadi kamu Inaya, gadis kecil yang menyelamatkan Kevin dulu kan? Iya, Tante. Kevin pernah cerita tentang kamu ke Tante. Ayo, duduk dulu, kita makan malam bersama ya. Ujar wanita itu tampak sangat ramah, sedangkan yang Inaya lakukan hanya mengangguk tanpa bisa membantah. Iya, Tante. Om, sapa Inaya pada papanya Kevin, yang dibalas senyuman olehnya. Iya, duduklah. Iya, Om, terima kasih. Inaya mengangguk sopan, sembari mendudukkan tubuhnya di kursi dekat Kevin. Tadi Om dengar kalau kamu itu Inaya, gadis yang sudah menolong Kevin dulu. Tanyanya yang diangguki kaku oleh Inaya. Iya, Om. Sebelumnya Om dan Tante minta maaf ya, dulu kami gak pernah menjenguk kamu sama sekali. Itu karena kami sedang fokus dengan kesehatan Kevin saat itu. Maklumlah, Kevin kan anak tunggal, jadi kami sangat mengkhawatirkannya. Enggak apa-apa kok Om, bantuan Om dan Tante waktu itu sudah lebih dari cukup. Inaya menjawab sopan. Ia tentu saja masih mengingat bagaimana ia ditangani di rumah sakit besar, dan bahkan masih diberi uang setelah sembuh total. Baguslah kalau begitu. Oh iya, Om dan Tante juga mendengar kalau kamu dengan Kevin memiliki hubungan kan? Tanya laki-laki itu sembari melirik ke arah Kevin yang tersenyum sejak tadi. Kami cuma teman dekat biasa kok Om. Jawaban Inaya tentu saja membuat Kevin mengerutkan keningnya, merasa tak terima saja dengan pernyataannya. Sudahlah, gak apa-apa kalau memang kamu dengan Kevin memiliki hubungan, karena Om dan Tante akan merestui hubungan kalian. Kalau perlu, kita laksanakan saja pernikahan kalian secepatnya. Bagaimana? Tanyanya yang tentu saja mengejutkan Inaya, yang merasa tak menyangka saja ia diterima baik oleh orang tua Kevin yang kaya raya. Iya Inaya,
Tante juga setuju kalau kalian segera menikah. Karena umur Kevin juga sebentar lagi mau 30. Sudah waktunya dia memiliki istri dan membangun rumah tangganya sendiri. Mamanya Kevin menyahut dengan nada tulus. Begitupun dengan Kevin yang berada di sampingnya. Tapi saya bukan orang berada, Tante. Maksudnya bagaimana? Memangnya kenapa kalau kamu bukan orang berada? Saya merasa kurang pantas. Apa yang kamu bicarakan? Tante dan Om gak pernah memandang status seseorang dari hartanya. Kami malahan bersyukur kalau kamu mau menerima Kevin, karena dia sempat bercerita kalau kamu terus menolaknya. Saya minta maaf, Tante. Saya gak berniat apa-apa. Saat itu saya belum siap saja. Sudahlah, gak apa-apa. Bagaimana kalau kita bicara tentang hari yang bagus untuk ke rumah Inayah? Karena mau bagaimanapun, kita juga harus melamarnya ke orang tuanya. Ujar mamanya Kevin ke arah suami dan putranya. Iya, Papa juga setuju itu. Kalau kamu bagaimana, Kevin? Aku juga setuju, Pak. Kira-kira kapan ya? Tanya papanya, lalu keluarga itu mulai membahasnya. Tanpa menyadari bagaimana Inayah merasa terharu dengan perlakuan orang tua Kevin yang mau menerimanya. Padahal, bila dilihat dari segi kasta, mereka sangat jauh berbeda. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih bersemangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Toodle.